Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur tentu mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya hingga hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang telah Allah tanamkan dalam diri kita masing-masing. Melalui nikmat iman dan Islam tersebut, terpanggil diri ini untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kiranya terus kita menjadi hamba Allah yang tahu dan mau bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat beriring salam juga tak lupa pula kita hadiahkan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah merubah sisi kehidupan manusia dari zaman yang miskin akan ilmu dan teknologi ke zaman yang kaya dan serba canggih. Mudah-mudahan dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau dan memperbanyak salawat kepada beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelak syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, terkhusus kepada diri khatib pribadi, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu mampu menjalankan atas segala yang diperintahkan oleh Allah dan mampu pula kita mengendalikan diri untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kiranya kita menjadi hamba pilihan, hamba yang mendapatkan gelar predikat takwa di sisinya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khatib pada kesempatan ini mengenai 3 ciri manusia itu dapat dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah telah memberikan sebuah petunjuk pedoman melalui Al-Qur'anul Karim, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 134 dijelaskan Allah bahwasanya ada 3 ciri manusia itu dapat dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari ketiga ciri ini ada merupakan salah satu dalam diri kita. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 ciri kepada hambanya. Hambanya dapat dikatakan bertakwa. Yang pertama yaitu orang-orang yang menafkahkan sebahagian hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hal ini adalah sangat sederhana tetapi sangat sulit dilakukan oleh para hamba Allah. Banyak orang yang menafkahkan sebahagian hartanya hanya di waktu lapang saja. Jarang kita jumpai hamba Allah mau menafkahkan sebahagian hartanya di jalan Allah di waktu sempit. Tetapi barang siapa yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit di jalan Allah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba inilah yang terpanggil orang-orang yang memiliki ciri takwa menurut Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya dilanjutkan ayat selanjutnya, wal kaziminal ghaizah, orang yang mampu menahan amarahnya di saat sedang marah. Hal ini juga sangat sederhana. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, banyak kita jumpai orang yang ahli ibadah, ahli dalam segala bentuk ibadah, tetapi ketika sedang marah, sedang emosi, maka keluarlah lisan-lisan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya bahwa orang yang hebat itu bukanlah orang yang banyak mengalahkan orang lain dengan kekuatannya, melainkan kata baginda Rasul, sesungguhnya orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat sedang marah. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jangan merasa kita pernah mengakui di hadapan Allah kita orang yang bertakwa, kita adalah hamba yang bertakwa kepada Allah, tetapi ketika sedang marah kita tidak mampu mengendalikan diri kita, kita terjerumus oleh godaan setan, keluarlah lapas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mengakibatkan dosa. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita mampu mengendalikan diri kita, ketika kita mampu mengendalikan diri saat kita marah, saat kita emosi, namanya manusia pasti pernah marah, tetapi kita tetap kembali ke jalan Allah, beristighfar, memohon ampun, senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan mengetahui. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika hal ini mampu kita kendalikan diri kita dalam keadaan emosi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang menjadikan kita orang-orang yang ciri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sedang berpuasa saja kita dilarang untuk marah, tetapi di luar puasa kita juga dicegah Allah untuk mengendalikan diri kita, untuk mengendalikan amarah kita saat sedang emosi. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya Allah lanjutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, wal afina 'anil nas, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain meskipun ia terzolimi, meskipun ia tersakiti, tetapi ia mau memaafkan kesalahan orang-orang yang menzoliminya, orang-orang yang menyakiti hatinya. Maka orang inilah yang menjadi ciri orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang terpanggil oleh Allah, orang yang memiliki sifat takwa. Ketika kita tersakiti, sakit memang rasanya, memang ketika kita terzolimi sangat sakit, tetapi ketika kita sadar bahwa hablum minan nas harus baik, maka kita lakukan maaf, kita maafkan kesalahan hablum sesama manusia. Ketika kita mau memaafkan sebelum manusia itu meminta maaf, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita, menjadikan kita ciri orang yang bertakwa di sisinya. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di penghujung ayat
Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, Allah akhiri kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Teruslah kita berbuat kebaikan meskipun manusia lain tidak mengetahuinya, tetapi Allah telah memberikan sebuah catatan amal kepada kita. Ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di jalan Allah, insya Allah Allah akan menjadikan amal kebaikan bagi kita, bahwa kita sesudah kehidupan di dunia akan menjalani kehidupan lagi. Maka amal-amal itulah yang menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka dalam sesuatu kebaikan itu jangan pernah mengharapkan imbalan apapun dari hamba Allah, melainkan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ridho, ketika kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan singkat dari khutbah ini, maka kita jadikan sebuah 3 ciri ini sebagai evaluasi dalam diri kita. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan diri kita orang-orang yang terpanggil di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, bahwa Allah memanggil hambanya. Yang pertama, ketika ia mau menafkahkan sebahagian hartanya ke jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, maka hal ini adalah orang-orang yang terpanggil dirinya sebagai orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar ahli ibadah. Ibadah kita bisa habis nilai ibadahnya ketika kita jadikan ibadah kita itu bukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita mampu mengendalikan amarah kita ketika kita sedang marah. Jangan sekali-kali lisan ini mengeluarkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan gugurnya pahala ibadah yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita jadikan bahwa sesuatu yang sudah kita rasakan sakit, sesuatu yang sudah menzolimi kita, manusia yang sudah menyakiti dan menzolimi kita, kita maafkan kesalahan maupun ia belum meminta maaf. Ketika hal ini kita ikhlas memaafkan orang-orang yang menzolimi dan menyakiti kita, Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita orang-orang yang memiliki ciri takwa. Allah memberikan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya terus kita berbuat kebaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata karena Allah, insyaallah Allah akan menjadikan sebuah ladang amal yang menjadikan bekal sesudah kehidupan di dunia. Kiranya khutbah yang singkat ini dapat mengetuk hati kita untuk menjadikan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.